Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Cecilia S. Bangun dalam mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja 2. Kali ini kita akan membahas Job Strength Index. GSI adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan guna melihat apakah mengandung resiko terjadinya kecelakaan atau sakit yang berhubungan dengan musculoskeletal disorder atau MSDS. Nah, gangguan muskuloskeletal itu merupakan suatu kondisi yang mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot, saraf, dan tendon, serta tulang belakang. Metode ini dikembangkan oleh Dr. J.S. Moore dan Dr. A. Gard. Dan fokusnya adalah distal upper extremity yang mencakup pergelangan tangan atau wrist, tangan atau hand, lengan bawah atau forearm, dan siku atau elbow. Nah, ini harap diingat ya, jadi penggunaan metode ini hanya untuk distal upper extremity. Ada 6 parameter yang akan diukur pada saat melakukan penelitian, yaitu intensitas penggunaan tenaga atau intensity of exertion, durasi penggunaan tenaga atau duration of exertion, jumlah usaha per menit atau effort per minute, posisi tangan atau hand raise posture, kecepatan kerja atau speed of work, durasi aktivitas kerja per hari atau duration tasks per day. Intensity of exertion merupakan estimasi kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas yang ada dalam suatu waktu. Contohnya misalnya pada saat kita melakukan, seorang pekerja sedang melakukan di bagian assembly, katakanlah mau merakit satu part dengan yang part lain, dan dia harus melakukan pengambilan bahan part dari bawah. Nah, mungkin karena partnya ringan, akhirnya dia tidak membutuhkan usaha lebih. Berarti masuk dalam kategori ringan atau light, di mana persentase kekuatan maksimalnya di bawah 10% dengan skala Borg di bawah 2. Nah, di sini faktor pengalinya adalah 1. Untuk duration of exertion merupakan persentase dari waktu suatu exertion atau tenaga yang berlangsung selama satu siklus kerja. Nah, siklus kerjanya berapa menit atau berapa jam itu harus diperhatikan. Cara menghitungnya adalah 100 kali total waktu penggunaan tenaga dibagi total waktu observasi. Misalnya, Anda melakukan observasi selama 3 jam, ya, dan kemudian total waktu penggunaan tenaga itu mungkin hanya 1 jam. Berarti 100 kali 1 dibagi dengan 3. Nanti akan dapat persentasenya. Kalau persentasenya itu di angka di bawah 10%, artinya faktor pengalinya hanya 0,5. Effort per menit diperoleh dari perhitungan nilai exertion selama penelitian berlangsung dan dibagi dengan total waktu penelitian satuannya menit. Jangan lupa ya. Jadi kalau misalnya observasi Anda tadi selama 3 jam, pastikan menggantinya dengan menit, berarti 3 kali 60, 180 menit. Jumlah penggunaan tenaga, kalau misalnya hanya 20 menit, berarti 20 dibagi 180. Nah, nilai IM ini kemudian kita lihat, kalau berkisar di angka 4-8, kita menggunakan faktor pengalinya 1. Hand raise posture, ini posisi tangan dalam melakukan pekerjaan. Jadi, posisi yang membentuk sudut antara posisi tangan melakukan pekerjaan dengan posisi netral. Sebelum kita gunakan, kita pahami dulu ada 3 macam kategori sudut yang dibentuk. Kalau flexion, di sini sudut yang terbentuk pada saat melakukan gerakan menuju telapak tangan. Extension, sudut yang terbentuk pada saat melakukan gerakan menuju tangan bagian belakang. Dan ulnar deviation adalah sudut yang terbentuk pada saat melakukan gerakan menuju jari kelingking. Nah, dari sini kita akan lihat, kalau misalnya pada saat melakukan pekerjaan itu, ekstensi pada pergelangan tangan itu membentuk sudut 26-40 derajat, dan kemudian fleksinya di 16-30 derajat, deviasi ulnarnya 16-20%, artinya posisinya tidak netral. Dan kita menggunakan faktor pengalinya 1,5. Selanjutnya, speed of work dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat seorang pekerja melakukan pekerjaannya. Kalau dalam pengamatan ternyata dilihat kondisinya kecepatannya ini masuk ke kategori kecepatan normal, nah ini didapat dari perbandingan antara kecepatan observasi dengan kecepatan standar. Nah, tentu setiap pekerjaan sudah punya standar ya. Nah, jadi pada saat Anda melakukan penelitian, silakan di-compare antara kondisi real dengan SOP yang sudah ada.
Nah, kalau misalnya nilai MTM-nya itu di angka katakanlah 101 sampai 115%, artinya kecepatannya cukup cepat, tapi masih bisa dijaga speed-nya. Itu digunakan faktor pengali 1,5. Ya. Nah, di sini yang artinya adalah kecepatannya itu cukup konstan, memang relatif cepat, tapi dia bisa konstan selama siklus kerjanya. Oke, itu bedanya dengan sangat cepat yang very fast ini, kecepatannya cepat namun tidak bisa dijaga. Artinya pada saat dia sedang dalam kondisi baik, mungkin bisa kecepatannya cukup tinggi, tapi pada saat dia sudah mulai lelah, dia akan turun, jadi kurang stabil ya. Itu perbedaan dari poin cepat dan sangat cepat. Nah, duration task per day adalah total waktu tugas tersebut dikerjakan dalam satu hari yang diukur, dan ini diperoleh dari pengukuran di lapangan. Nah, kalau durasi kerja per hari itu hanya 2-4 jam dari total siklus kerja, mungkin per 8 jam, berarti kita pakai faktor pengali 0,75. Nah, ini tabel strength index secara umum, yang dalam kurung ini adalah faktor pengali yang tadi kita sudah lihat di tabel-tabel sebelumnya. Setelah Anda mendapatkan angka-angka IE, DE, EM, HWP, SW, dan DD, kemudian kita kalikan semuanya untuk mendapatkan skor strength index-nya. Setelah itu, tahap akhirnya menginterpretasikan hasil dengan membandingkan nilai yang diperoleh dengan tingkat resiko pekerjaan. Kalau ternyata nilainya berada di antara 3-7, artinya pekerjaan yang Anda amati dapat menimbulkan resiko. Ya, bisa resiko kecelakaan, bisa resiko sakit. Nah, artinya juga perlu ada perbaikan atau mungkin penelitian lebih lanjut. Nah, seperti semua metode, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu juga dengan metode GSI ini. Kelebihannya pengukurannya cepat dan sistematis, fokus pada distal upper extremity. Jadi kalau Anda ingin meneliti pekerjaan yang memang sangat fokus pada penggunaan tangan, ya, itu disarankan untuk menggunakan GSI. Dan dapat digunakan untuk menganalisa beban maksimal yang dapat diangkat oleh tangan, durasi mengangkat beban, dan kecepatan mengangkat beban. Jangan lupa ergonomi. Selalu berusaha untuk memastikan bahwa setiap pekerja bisa bekerja secara maksimal ya. Kemudian kekurangannya, metode ini hanya sesuai untuk melakukan pengukuran pada distal upper extremity. Jadi tidak bisa Anda gunakan untuk anggota tubuh yang lainnya. Hanya mampu memprediksi spektrum gangguan tungkai lengan dan bukan gangguan spesifik. Nah, di sini juga tidak mengevaluasi resiko penggunaan alat kerja yang mungkin dapat mengakibatkan sindrom tertentu. Contohnya mungkin ada alat kerja yang memiliki getaran, sehingga kalau dilakukan secara terus-menerus, bisa mengakibatkan, memberikan efek buruk kepada kesehatan lengan. Penilaian 3 dari 6 variabel yang kita nilai tadi, dari 6 parameter itu, 3 dari parameter tersebut itu sangat-sangat subjektif, tergantung pada pemahaman si peneliti. Dan faktor pengali yang digunakan pada tabel GSI hanya didasarkan pada opini profesional dari si peneliti, yaitu Moore and Garb, bukan berdasarkan ketentuan matematis. Nah, itu dia untuk metode GSI sudah kita bahas, semoga bisa dipahami dengan baik. Dan terima kasih, dan kita akan bertemu lagi pada modul-modul berikutnya. Selamat siang.